AS kumpulkan pabrik senjata untuk bantu pasot Ukraina. Pemerintah Amerika Serikat. Dikabarkan mengundang perusahaan produsen senjata terbesar di negaranya pada Rabu 13 April 2022. Pertemuan itu membahas tentang kekhawatiran kesiapan kapasitas produksi atas lonjakan permintaan senjata Ukraina untuk menahan serangan Rusia. Perang Rusia di Ukraina telah berjalan hampir 2 bulan dan belum menandakan akan selesai dalam waktu dekat. Pemerintah AS dikhawatirkan jika perang berlangsung bertahun-tahun, maka akan dibutuhkan pasukan senjata yang lebih banyak ke Ukraina. Menurut salah satu sumber yang mengetahui pertemuan itu, pihak Pentagon mengatakan bahwa senjata yang paling berguna adalah sistem senjata yang lebih kecil seperti rudal anti-tank dan rudal anti-pesawat. Mencari kesiapan kapasitas produsen untuk membuat senjata. Perang di Ukraina yang terjadi sejak Rusia meluncurkan invasi ke negara itu telah memicu peningkatan permintaan senjata. AS sebagai negara pendukung utama Ukraina adalah pihak yang telah banyak memberikan bantuan persenjataan kepada Kiev. Pekan lalu AS mengumumkan bahwa pemerintahnya telah memberikan bantuan pasukan militer kepada Ukraina sebanyak 1,7 miliar dolar atau sekitar 24,4 triliun. Bantuan sebanyak itu diberikan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Khawatir bahwa perang Rusia di Ukraina akan berlangsung bertahun-tahun, dikutip dari Reuters. AS pun mengundang para pemimpin perusahaan produsen senjata untuk bertemu dan membahas kapasitas industri untuk memenuhi kebutuhan senjata Ukraina. Persiapan bahwa perang kemungkinan akan berlangsung lama juga dibahas dalam pertemuan itu. Ada 8 perusahaan senjata yang diundang menurut pengamatan AS. Sejauh ini persenjataan yang sangat berguna bagi Ukraina adalah persenjataan yang lebih kecil, seperti rudal anti-tank dan rudal anti-pesawat. AS telah mengirim lebih dari 5.000 rudal anti-tank Javelin dan lebih dari 1.400 rudal anti-pesawat Stinger. Dalam pertemuan itu, AS mengundang setidaknya 8 perusahaan produsen senjata terbesar di negaranya. Dikutip dari Al Jazeera, dari 8 perusahaan tersebut, diantaranya adalah Raytheon Technologies, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, dan L3Harris Technologies. Raytheon dan Lockheed Martin bersama-sama memproduksi Javelin, sedangkan produsen Stinger adalah Raytheon. Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, kami akan membahas proposal industri untuk mempercepat produksi sistem yang ada dan mengembangkan kemampuan baru yang dimodernisasi yang penting untuk bantuan keamanan berkelanjutan Departemen ke Ukraina dan kesepian jangka panjang pasukan AS dan sekutu mitra. Joe Biden setuju bantuan militer ke Ukraina senilai 10,7 triliun. Dengan permintaan bantuan senjata dari Ukraina yang terbaru, Joe Biden pada hari Selasa telah menyetujui bantuan tambahan untuk Kiev, dilansir Politika. Bantuan tambahan itu senilai 750 juta dolar atau sekitar 10,7 triliun. Washington diperkirakan akan memberikan bantuan drone, howitzer, dan peralatan pelindungan terhadap kemungkinan serangan kimia. Kathleen Hicks pada hari Selasa mengatakan bahwa Pentagon juga sedang mencari cara memberi Ukraina senjata dengan kemampuan lebih lanjut. Hicks mengatakan akan memberi mereka senjata sedikit lebih banyak jangkauan dan jarak. Tidak ada penjelasan yang rinci mengenai jenis senjata apa yang akan dikirim dan memiliki jangkauan yang lebih tersebut. AS juga dikabarkan sedang mempertimbangkan pengiriman helikopter angkut Mi-17. Helikopter itu akan dilengkapi untuk dapat menyerang Rusia. Tapi kabar ini belum dapat dikonfirmasi secara valid. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 14 April 2022 menggunakan bantuan tambahan berupa peralatan militer senilai 800 juta dolar AS. Bagi Ukraina, bantuan akan termasuk artileri berat dalam mengantisipasi kemungkinan serangan yang lebih luas oleh Rusia di Ukraina bagian timur. Paket baru itu menjadikan total bantuan militer sejak pasukan Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada Februari bernilai 2,5 miliar dolar. Total bantuan tersebut antara lain termasuk sistem artileri, kendaraan lapis baja, serta kapal nirawak penjagaan pantai, kata Biden melalui pernyataan setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Biden mengatakan ia juga sudah menyetujui pengiriman sejumlah helikopter tambahan. Ia mengatakan Ukraina sangat perlu mendapat peralatan dalam menghadapi invasi. Kita tak bisa istirahat sekarang. Seperti saya yakinkan kepada Presiden Zelensky, rakyat Amerika akan terus bersatu dengan rakyat Ukraina yang berani dalam perjuangan mereka memperoleh kebebasan, kata Biden dalam pernyataan tertulis. Paket baru bantuan antara lain juga mencakup 11 helikopter Mi-17 yang sebelumnya dialokasikan bagi Afghanistan sebelum pemerintahan dukungan AS di negara itu jatuh tahun lalu. Selain itu ada 18 meriam 155 mm, 40.000 amunisi artileri, sejumlah radar, 200 kendaraan lapis baja, pengangkut personel dan 300 lagi drone Switchblade.
Amerika baru kali ini memberikan bantuan berupa meriam laras panjang dengan daya tembak tinggi bagi Ukraina. Juru bicara Departemen Pertahanan AS John Kirby mengatakan bahwa sebagian sistem pertahanan itu seperti meriam dan radar perlu disertai dengan pelatihan tambahan bagi pasukan Ukraina yang tidak terbiasa menggunakan peralatan militer Amerika. Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa mengatakan perang Rusia di Ukraina sama dengan genosida. Bahkan Joe Biden menuduh Presiden Vladimir Putin mencoba menghapus gagasan bahkan menjadi seorang Ukraina. Joe Biden mengatakan dia bersungguh-sungguh ketika dirinya mengatakan pada acara sebelumnya bahwa Putin melakukan genosida terhadap Ukraina. Ya, saya menyebutnya genosida. Semakin jelas bahwa Putin hanya mencoba menghapus gagasan menjadi orang Ukraina. Biden menambahkan bahwa terserah pada pengajar untuk memutuskan apakah tindakan Rusia memenuhi standar internasional untuk genosida, tetapi mengatakan sepertinya bagi saya lebih banyak bukti yang keluar secara harfiah dari hal-hal mengerikan yang telah dilakukan Rusia di Ukraina. Begitulah katanya. Joe Biden sebelumnya mengatakan dia tidak percaya tindakan Rusia sama dengan genosida. Hanya saja itu merupakan kejahatan perang. Para pemimpin Amerika di masa lalu sering menghindari secara resmi menyatakan kampanye berdarah seperti yang dilakukan Rusia di Ukraina sebagai genosida. Mereka ragu-ragu untuk memicu kewajiban di bawah Konvensi Genosida Internasional yang menghancurkan negara-negara penandatanganan untuk campur tangan begitu genosida diidentifikasi secara resmi. Kunjungi situs resmi kami secara langsung di lingkar.pikiranrakyat.com. Pentagon akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan dengan 8 kontraktor pertahanan terbesar di Amerika Serikat. Dua sumber yang familiar dengan masalah itu melaporkan hal tersebut pada Selasa 12 Maret. Menurut kedua orang itu, pertemuan diadakan pada Rabu 13 April waktu setempat. Dengan tujuan adalah untuk membahas kapasitas para produsen tersebut dalam menghasilkan senjata. Dilaporkan oleh Reuters dan Al Jazeera bahwa saat ini permintaan akan senjata melonjak setelah invasi Rusia pada 24 Februari. Ini kemudian mendorong Washington untuk meningkatkan bantuan militernya ke Ukraina dalam persiapan untuk konflik berkepanjangan melawan Rusia. Kami akan membahas proposal industri untuk mempercepat produksi sistem yang ada dan mengembangkan kemampuan baru yang dimodernisasi. Ini adalah bantuan keamanan berkelanjutan dari Departemen untuk Ukraina dan kesiapan jangka panjang pasukan AS dan para sekutu garis militernya, kata seorang pejabat pertahanan kepala Financial Times. Kantor Akuisisi dan Keberlanjutan Pentagon, yang merupakan pembeli senjata untuk Departemen Pertahanan AS, disebutkan akan menjadi tuan rumah pertemuan. Rapat itu yang katanya berlangsung 90 menit diperkirakan akan menghadirkan Wakil Menteri Pertahanan AS, Kathleen Hicks, kata salah satu sumber. Perusahaan yang diundang diantaranya adalah termasuk Raytheon dan Lockheed Martin yang bersama-sama memproduksi sistem rudal anti-tank portable yang ringan. Javelin, Raytheon juga membuat sistem rudal anti-pesawat Stinger portable. Baik Javelin maupun Stinger, keduanya adalah senjata yang dikirim Washington dan sekutu ke Ukraina hampir setiap hari. Pejabat Pentagon mengatakan kedua sistem itu telah terbukti dengan sangat efektif untuk pasukan Ukraina setelah invasi Rusia pada 24 Februari. Pembuat senjata top lainnya adalah Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, dan L3Harris Technologies. Sejak invasi Rusia, AS telah memberikan bantuan keamanan untuk Ukraina dengan nilai lebih dari USD 1,7 miliar. Rincian bantuan ini yang diumumkan Gedung Putih pada pekan lalu termasuk 5.000 unit Javelin dan lebih dari 1.400 Stinger. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali meminta lebih banyak dukungan militer dari sekutu di seluruh dunia. Ia pun sering muncul di depan badan-badan legislatif di sejumlah negara melalui tautan video, menceritakan situasi negaranya dan bantuan yang diperlukan. Presiden Rusia Vladimir Putin sementara itu mengindikasikan pada Selasa bahwa pihaknya tidak berencana mengakhiri perang dalam waktu dekat. Putin menambahkan dalam konferensi pers bahwa Rusia akan menang dalam semua tujuan perang yang menurut mereka mulia. Namun sejak serangan diluncurkan pada 24 Februari, pasukan Rusia telah beberapa kali dituduh melakukan kejahatan perang. Ratusan mayat sipil, banyak yang tampaknya dieksekusi, telah ditemukan di tengah penarikan Rusia dari bagian barat negara itu. Pekan lalu 57 orang tewas dalam apa yang dikatakan pejabat Ukraina sebagai serangan rudal Rusia. Insiden itu terjadi di sebuah stasiun kereta api yang penuh dengan warga sipil yang ingin menyelamatkan diri di kota timur Kramatorsk.